Keimanan dalam ajaran Islam tidak sama dengan dogma atau prasangka, tapi harus melalui ilmu dan pemahaman. Sirami diri dengan ilmu sedari pagi. Inilah jalan surga. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sohib Kosmo yang saya hormati, insya Allah saya akan menyampaikan tentang beberapa dalil yang berkaitan dengan aturan membaca Al-Quran. Yang pertama, membaca isti'azah atau ta'awuz, yaitu a'udzubillahi minasyaitonir rajim, sebelum kita membaca Al-Quran, berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Apabila kamu hendak membaca Al-Quran, maka berlindunglah kepada Allah dari syaitan yang terkutuk, atau bacalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim, Surat An-Nahl ayat 98. Kemudian yang kedua, membaca Al-Quran sambil melihat mushaf. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam salah satu hadisnya, beliau mengatakan, Man sarrahu an ya'lama an yuhibballah wa rasulahu falyaqra fil mushaf. Barang siapa yang ingin menyenangkan Allah dan Rasulnya, maka bacalah Al-Quran sambil melihat mushaf. Diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman. Menurut Muhammad Nasiruddin Albani, hadis ini hasan. Yang ketiga, dibaca dengan tartil. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, warattilil qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran dengan tartil, setartil-tartilnya. Surat Al-Muzammil ayat 4. Tartil dalam pengertian sederhana adalah benar panjang dan pendeknya. Kemudian yang kedua, benar cara mengucapkan hurufnya atau makharijul hurufnya. Kenapa demikian? Karena dalam bahasa Arab, panjang pendek bisa merubah arti. Sebagai contoh, misalnya Jamal itu artinya unta. Kalau Jamal panjang, itu artinya adalah cantik dan indah. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu indah, mencintai keindahan. Sedangkan contoh makharijul huruf, misalnya sya'a, sya'a dengan shin besar, itu artinya menghendaki. Kalau sa'a dengan sin kecil, itu artinya adalah jahat, jelek, dan buruk. Itulah sebabnya kita hati-hati mengucapkan insya Allah jika Allah menghendaki.
Sebab bila dibaca dengan sin kecil artinya menjadi berubah. Kemudian yang keempat, dilagukan. Membaca Al-Quran itu dilagukan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, ma'adzinallah li syai'in ma'adzina lin nabi an yataghanna bil Qur'an. Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi, tidak pernah mengizinkan pada sesuatu pun sebagaimana Allah mengizinkan kepada Nabi untuk melagukan Al-Qur'an. Riwayat Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, juga berdasarkan hadis Nabi yang lain, laisa minna man lam yataghanna bil Qur'an. Tidak termasuk golongan kami orang yang tidak melagukan Al-Qur'an. Tentu saja lagu yang kita pakai untuk membaca Al-Qur'an adalah lagu yang tetap menjaga kemuliaan dan kehormatan Al-Qur'an itu sendiri. Jadi tidak sembarang lagu. Kemudian yang kelima, sampai 5 saja dulu, tentang batas waktu kita menghatam Al-Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, Iqra'il Quran fi kulli syahrin. Bacalah Al-Quran, kata Nabi, dalam setiap bulan. Itu kalau bisa kita menghatamkan Al-Quran itu dalam 1 bulan. Itu mungkin alasannya kenapa saat ini kita mengenal Ajiz, one day, one juice itu ya, Ustaz Ajiz. Ya. Ini hadis riwayat Bukhari dari Abdullah bin Amr. Namun bagi siapa yang belum mampu, maka kita memakai keterangan yang lain, yaitu ahabbul amal ilallah madawa ma'alaihi sahibuhu wa in qalla. Bahwa amal yang paling disukai Allah adalah yang sedikit tetapi konsisten setiap hari. Yang ke-6 sampai ke-10 insyaallah. Yang ke-6, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, al-mahir bil Qur'an ma'as safaratil kiramil bararah walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta'u fihi wa huwa alaihi syaqqun lahu ajrani. Orang yang mahir membaca Al-Quran akan bersama para malaikat yang mulia lagi berbakti. Sedangkan orang-orang yang membaca Al-Quran dengan terbata-bata dan dia sangat kesulitan, maka dia mendapatkan 2 pahala. Jadi kalau begitu, tidak ada alasan bagi yang tidak lancar membaca Al-Quran untuk tidak membaca Al-Quran. Karena ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala tetap akan menyediakan pahala bagi yang membaca Al-Quran walaupun terbata-bata, yaitu mendapat pahala 2. Demikian kata Nabi. Namun khusus untuk yang mahir, kata Nabi, dia bersama para malaikat yang mulia lagi berbakti. Oleh karena itu, bagi yang membaca Al-Quran dengan terbata-bata, terus baca Al-Quran, terus baca Al-Quran, insya Allah lama-lama menjadi mahir. Dengan demikian Allah Subhanahu wa ta'ala tetap akan menghargai, mempahalai aktivitas kita membaca Al-Quran sepanjang kita lakukan dengan ikhlas. Hadis Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Yang ke-7 adalah berwudu ketika hendak membaca Al-Quran. Berwudu ketika hendak membaca Al-Quran ini tidak termasuk rukun, juga tidak termasuk kewajiban. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu hadisnya beliau pernah mengatakan bahwa saya ini diperintah berwudu hanyalah di saat saya hendak melaksanakan sholat. Namun ada hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yabul. Ada salah seorang sahabat Nabi yang menjumpai Nabi di saat beliau sedang buang air kecil. Fasallama alaih falam yarudda alaih hatta tawadda. Kemudian sahabat tadi mengucapkan salam kepada beliau, namun beliau tidak menjawabnya
sebelum beliau berwudu terlebih dulu. Tsumma tadara ilaihi, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan alasannya kepada sahabatnya tadi. Faqala inni karihtu an adzkurallah azza wa jalla illa ala tuhrin. Saya kurang suka, kata Nabi, menyebut nama Allah dalam keadaan tidak suci. Diulang, Nabi Muhammad mengatakan, saya tidak suka menyebut nama Allah dalam keadaan tidak suci. Dengan demikian, maka kalau kita sedang membaca Al-Quran, tentu kita menyebut nama Allah. Berarti hadis ini juga berlaku bahwa membaca Al-Quran dalam keadaan punya wudu tentu lebih baik daripada tidak punya wudu. Namun bukan merupakan suatu kewajiban. Apalagi kita mendapatkan hadis Nabi yang lain. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam bala thumma tala syai'an minal Qur'an qabla an yamassa ma'an. Dalam hadis riwayat Ahmad dengan sanad yang sahih diberitakan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam buang air kecil. Setelah itu beliau membaca beberapa ayat Al-Qur'an sebelum menyentuh air. Maksudnya dalam keadaan tidak punya wudu. Jadi alhamdulillah, membaca Al-Quran dalam keadaan tidak punya wudu juga pernah dilakukan oleh Nabi. Kemudian menyebut nama Allah, membaca Al-Quran salah satu di antaranya dalam keadaan punya wudu juga dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedelapan adalah sujud tilawah. Sujud tilawah ini merupakan salah satu aturan membaca Al-Quran di saat kita membaca ayat sajdah. Ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam salah satu hadisnya, "Idza qara'a ibnu Adam as-sajdah fasajada i'tazala syaitanu yabki yaqulu ya waili umira ibnu Adam bis-sujud fasajada falahul jannah wa umirtu bis-sujud fa abaitu faliyan nar." Apabila anak cucu Adam membaca ayat sajdah, kata Nabi, lalu dia sujud, syaitan akan menjauh sambil menangis seraya berkata, celaka saya. Anak cucu Adam disuruh sujud, lalu dia sujud, maka untuknya surga. Sedangkan aku dulu disuruh sujud, yaitu kepada Nabi Adam atas perintah Allah, namun aku tidak mau, maka untukku neraka. Hadis riwayat Muslim. Jadi berdasar hadis ini, maka merupakan suatu keutamaan apabila kita membaca ayat sajdah kemudian melakukan sujud tilawah. Bahkan kata Nabi dalam hadis ini, melakukan sujud tilawah akan membuat syaitan menangis. Namun tentu saja sujud tilawah ini hukumnya tidak wajib. Hukumnya adalah sunnat. Jadi ada keutamaan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala di sana, namun tidak berdosa bagi yang tidak melakukannya. Yang kesembilan, membaca Al-Quran itu tempatnya adalah di rumah. Jadi rumah, tempat tinggal kita adalah salah satu tempat yang dipilihkan oleh Allah untuk membaca Al-Quran. Ada sabda Rasulullah, la taj'alu buyutakum maqabir. Jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Nah, ini mengandung isyarat bahwa kuburan bukan tempat membaca Al-Quran. Tempat membaca Al-Quran adalah rumah. Itulah sebabnya kata Nabi, rumah yang tidak dibacakan Al-Quran di dalamnya, kata Nabi itu sama dengan kuburan. Ini mengandung isyarat bahwa kuburan bukan tempat membaca Al-Quran. Inna syaitan yanfir minal bait alladzi tuqra fihi suratul Baqarah. Bahwa setan, kata Nabi, lari dari rumah yang dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Kemudian yang terakhir, yang ke-10, yaitu tentang tadarus Al-Quran di masjid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhum rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullah fi man indah.
Tidaklah berkumpul suatu kaum dalam salah satu rumah Allah, yaitu masjid, lalu mereka membaca kitab Allah, mempelajarinya, melainkan satu, sakinah akan turun kepada mereka. Dua, rahmat Allah akan meliputi mereka. Tiga, para malaikat akan mengelilingi mereka. Dan empat, Allah akan menyebut nama mereka di kalangan hamba-hambanya yang ada di sisinya. Ini adalah keutamaan membaca Al-Quran di masjid. Oleh karena itu ganti-gantian, sesekali di rumah, sesekali di masjid. Kalau kita membaca Al-Quran di rumah, maka itu menghadirkan keberkahan di rumah kita. Tapi apabila kita membaca Al-Quran di masjid, maka 4 keutamaan akan kita raih. Itu sakinah akan turun, rahmat akan menyelimuti kita, malaikat akan berkeliling, mengelilingi kita, dan nama kita akan disebut-sebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di kalangan para malaikat yang ada di sisinya. Demikian Shahib Kosmo, 10 aturan membaca Al-Quran. Tadi sudah kita sebutkan. Yang keenam, yang lancar, yang terbata-bata, disediakan tetap pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketujuh, dalam keadaan punya wudhu itu tidak wajib namun utama. Kemudian yang kedelapan, kita melakukan sujud tilawah saat membaca ayat sajadah. Yang kesembilan, rumah adalah salah satu tempat yang dipilihkan oleh Allah bagi kita untuk membaca Al-Quran, bukan di kuburan. Kemudian yang ke-10, 4 keutamaan yang Allah sediakan bagi mereka yang membaca dan bertadarus Al-Quran di masjid. Beberapa aturan seputar membaca Al-Quran. Sudah 10 yang sudah saya sampaikan. Adapun yang ke-11 adalah tertidur dari kebiasaannya. Umpamanya, katakanlah kita punya kebiasaan membaca Al-Quran jam 5 sore, terus kita ulang setiap hari, atau ba'da maghrib, terus kita ulang setiap hari, atau ba'da subuh, terus kita ulang setiap hari. Kemudian pada suatu hari karena ada sesuatu yang tidak terduga, situasi dan kondisi yang tidak disangka-sangka, kemudian kita meninggalkan kebiasaan itu, kemudian kita ganti di hari yang lain. Berkenaan dengan hal ini, Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Man nama an hizbihi aw an syai'in minhu faqara'ahu fima baina salatil fajri wa salatiz zuhri kutiba lahu ka'annama qara'ahu minal lail." Kata Nabi, siapa yang ketiduran dari hizibnya, bacaan Al-Quran pada waktu yang menjadi kebiasaannya, atau sebagian daripadanya, lantas ia membacanya di antara sholat subuh dan sholat zuhur, yaitu di waktu siang, maka tetap akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana ia membacanya di malam hari. Hadis riwayat Muslim. Jadi ini, katakanlah kita punya kebiasaan baca Quran di malam hari, terus setiap malam tiba-tiba karena ada situasi dan kondisi tertentu kita meninggalkan itu, kemudian kita ganti di siang hari. Nah, ternyata kata Nabi Muhammad, Allah tetap akan mencatat kita membacanya di malam hari. Itu yang ke-11. Yang ke-12, bagaimana kalau kita membaca Al-Quran tetapi tidak mengerti atau tidak faham artinya? Apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap akan menyediakan pahala untuk kita? Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihah. La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun." Barang siapa membaca satu huruf dari Al-Quran, kitabullah, maka dia akan mendapatkan satu kebaikan, dan satu kebaikan akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif adalah satu huruf, lam adalah satu huruf, dan mim adalah satu huruf. Hadis riwayat Tirmizi. Seperti kita ketahui bahwa satu huruf itu belum memiliki arti, tetapi satu huruf yang sudah kita ucapkan ketika membaca Al-Quran ternyata sudah disediakan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Namun kalau kita memahami artinya, tentu kita sepakat itu lebih baik. Kemudian yang ke-13 tentang doa khatam Al-Quran yang populer, yang sering kita dengar, yang juga sering dilakukan, yaitu Allahumma arhamni bil Quran waj'alhu li imaman wa nuran wa hudaw wa rahmah. Allahumma dzakirni minhu ma nasitu wa 'allimni minhu ma jahiltu warzuqni tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu li hujjatan ya rabbal alamin. Itu yang sering kita dengar kalau kita sudah beberapa majelis taklim bertadarus Al-Quran. Apakah doa tersebut bersumber dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Menurut Al-Hafiz Al-Iraqi, doa ini terdapat dalam riwayat Abu Mansur Al-Muzaffar bin Al-Husain Al-Jurjani dalam kitab Fadailul Quran. Juga diriwayatkan oleh Abu Bakar bin Ad-Dhahak dalam kitab Asy-Syama'il. Keduanya menerima dari perawi bernama Abu Zar Al-Harawi dari riwayat Abu Daud, riwayat Daud bin Qais dengan sanad yang mu'dhal, yaitu sanad yang tergantung, tidak bersambung. Sumber ini kita temukan dalam kitab Takhrij Ahadits Al-Ihya Ulumuddin juz 2 halaman 373. Jadi berdasarkan informasi ini, maka doa yang sering kita dengar populer Allahumma arhamni bil Quran itu ternyata tidak bersumber dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalaupun kita mau berdoa seperti itu karena memang isinya bagus, silahkan, tetapi tidak menjadi aturan harus dibaca setiap kita usai membaca Al-Quran, karena memang doa tersebut tidak kita temukan bersumber dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ke-14, bagaimana kalau kita membaca Al-Quran karena ingin dipuji orang, ingin dilihat atau ingin didengar orang? Ini ada hadis dari Nabi, warajulun ta'allamal ilma wa 'allamahu wa qara'al Qur'an fautiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha qala fama 'amilta fiha qala ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fikal Qur'an qala kadzabta walakinnaka ta'allamtal ilma liyuqala 'alim wa qara'tal Qur'an liyuqala huwa qari faqad qila thumma umira bihi fasuhiba 'ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Didatangkan seseorang yang mempelajari ilmu agama dan mengajarkan kepada orang lain, dan didatangkan pula orang yang membaca Al-Quran, diperkenalkan kepadanya berbagai nikmat yang telah Allah berikan, dan dia pun mengakuinya. Allah bertanya, apa yang kamu amalkan padanya? Dia menjawab, aku mempelajari ilmu, dan aku mengajarkan kepada orang lain, dan aku membaca Al-Quran karena engkau, ya Allah. Kemudian Allah berkata, kamu bohong, kamu dusta. Kamu mempelajari ilmu agar orang-orang mengatakan kamu adalah seorang alim, dan kamu membaca Al-Quran agar orang-orang mengatakan kamu adalah seorang qari. Dan memang orang-orang sudah mengatakan itu ketika di dunia. Kemudian diperintahkan agar orang ini ditangkap, kata Nabi, lalu diseret di atas wajahnya, sehingga dia pun dilemparkan ke dalam neraka. Jadi sangat penting, Sohib Kosmo, kita membaca Al-Quran ikhlas lillahi ta'ala. Bukan karena ingin dilihat, juga bukan karena ingin didengar. Terakhir, yang nomor 15, bagaimana kalau kita membaca Al-Quran agar hati orang yang mendengar itu menjadi tersentuh, bukan karena ingin dipuji, tetapi supaya orang tersentuh kemudian bangkit keimanannya. Ada hadis mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Abi Musa, "Law ra'aitani wa ana astami' li qira'atikal barihah, laqad utita mizmaran min mazamiri ali Dawud." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Abu Musa Al-Asy'ari, seandainya kamu melihat saya di saat saya mendengar bacaan Al-Quran kamu tadi malam, sesungguhnya kamu sudah dianugerahi oleh Allah seruling di antara seruling-seruling keluarga Daud. Hadis riwayat Muslim. Jadi Nabi Muhammad pernah lewat di depan rumah Abu Musa yang saat itu sedang sholat malam, kemudian bacaan Al-Qurannya dikeraskan. Karena memang bacaan Qurannya enak, sehingga Nabi Muhammad berhenti dan mendengarkan. Kemudian di waktu pagi, ketemu di waktu subuh, Nabi Muhammad kemudian melaporkan, Abu Musa, tadi malam saya mendengar bacaan Al-Quranmu.
Mendengar itu Abu Musa kemudian mengatakan, seandainya aku tahu Anda mendengarkan, tentu aku akan perbagus lagi. Nah ini kalimat yang terakhir ini. Seandainya aku tahu ya Rasulullah engkau mendengarkan bacaan Al-Qur'anku, tentu akan aku perbagus lagi. Tentu Abu Musa bukan bermaksud untuk ria, ingin dipuji orang, bukan, tetapi memperbagus bacaan Al-Qur'an supaya hati orang yang mendengar tersentuh. Itu adalah sesuatu yang dibenarkan menurut syariat. Demikian Sahib Kosmo, 5 poin lagi tambahan dari yang 10 kemarin. Semoga bermanfaat. Wiwi di Garut ya. Pak Ustadz, apakah membaca Quran wajib tamat sampai 30 juz? Soalnya saya belum tamat-tamat Pak Ustadz, mohon penjelasannya. Baik Ibu, mungkin ini ada hadis Nabi yang mengatakan, Bu, riwayat Tirmizi ya Bu ya, ahabbul amal ilallah, bahwa amal yang paling disukai oleh Allah al-halul murtahil. Al-halul murtahil itu alladzi yadribu min awwalil Qur'an ila akhirih wa min akhirih ila awwalihi kullama halla irtahala. Yaitu orang yang menghatamkan Al-Qur'an dari awal sampai akhir, kemudian kalau sudah berakhir dia balik lagi ke pertama, begitu. Namun ini hadisnya tidak sahih. Kalau tidak sahih jangan mengatakan alhamdulillah ya ada. Hanya saja pertanyaan Ibu, apakah wajib membaca Al-Qur'an sampai hatam? Yang wajib itu adalah membaca Al-Qur'annya. Hanya saja Nabi Muhammad di poin yang keberapa? Yang kelima ya. Kemarin sudah saya sampaikan, Nabi Muhammad menyuruh sahabatnya itu Amr bin As untuk menghatamkan Al-Qur'an dalam 1 bulan. Nah, ini mengandung isyarat bahwa kalau bisa memang kita menghatamkan Al-Qur'an. Bahwa bahkan Nabi Muhammad menyebut waktunya, yaitu 1 bulan kita hatamkan. Nah, kalaupun kita tidak bisa menghatamkan dalam 1 bulan, kita memakai hadis yang lain, yaitu kata Nabi, amal yang paling disukai Allah adalah yang sedikit tapi terus gitu. Jadi tidak apa-apa, tidak 1 juz juga, tapi terus. Nah, itu juga amal yang dicintai oleh Allah. Tapi kalau mencapai target 1 bulan, makanya sekarang ada istilah one day one juz itu. Nah, itu terinspirasi dari fatwa Nabi kepada Amr bin As tadi. Jadi kalau dikatakan wajib, itu nanti kan kesananya kalau tidak hatam berarti kan berdosa gitu. Namun sebisa mungkin kita menghatamkan Al-Qur'an. Demikian. Saya mau bertanya masalah ini doa ya. Iya Pak. Dalam ayat-ayat Al-Quran disebutkan bahwa doa itu di dunia ya, tersiratnya di dunia. Nah, untuk doa di akhirat, umat Nabi Muhammad itu berdoa apa ada ya, berdoa dan dikabulkan gitu ya, seperti dalam surat apa ya, saya intinya bahwa orang yang dijolimi itu dia akan berdoa pada di akhirat nanti, ya Allah, timpakan azab mereka 2 kali lipat atau berkali-kali lipat kepada yang menjolimi orang tersebut gitu ya. Yeah. Nah, itu apakah memang doa untuk di akhirat itu memang ada ya? Dan bukankah doa itu tertutup di akhirat gitu ya? Atau memang masih terbuka doa tersebut untuk diucapkan di akhirat nanti gitu? Iya. Nah, itu pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ditanyakan oleh Bapak itu ada di surat Al-Ahzab ya Pak ya. Al-Ahzab di sini ayat dari ayat 64. Allah mengatakan innallah la'anal kafirin wa addalahum sa'ira. Allah mengutuk orang-orang kafir dan menyediakan bagi mereka api neraka yang menyala-nyala. Surat Al-Ahzab, surat 33, ayat 68. Khalidina fiha abada, mereka di sana kekal abadi, la yajiduna waliyyan wala nasira. Mereka tidak menemukan pelindung, juga tidak menemukan penolong. Yauma tuqallabu wujuhum finnar, yaitu di saat wajah mereka dibolak-balik dalam api neraka. Yaquluna, kemudian mereka mengatakan, ya laitana, aduh, seandainya kami dulu ketika di dunia, ata'nallah wa ata'nar rasul, patuh kepada Allah dan patuh kepada Rasul. Wa qalu, kemudian mereka mengatakan, Rabbana inna ata'na sadatana, ya Tuhan kami dulu ketika di dunia patuh kepada para pemimpin kami, wa kubara'ana, para pembesar kami, fa adalluna sabil, dan mereka telah menyesatkan kami dari jalan yang lurus.
Rabbana atihim dhi'faini minal adzab, ya Tuhan kami, berikan kepada mereka azab 2 kali lipat. Nah, begitu ya Pak ya. Wal anhum la'nan kabira, dan kutuklah mereka dengan kutukan yang sebesar-besarnya. Ini doa yang ditanyakan oleh Bapak barusan. Memang ini menjadi berita, informasi dari Allah bahwa orang-orang kafir di akhirat masih mengajukan permohonan, masih mengajukan doa. Hanya saja walaupun mereka berdoa oleh Allah Subhanahu wa taala, doa-doa tersebut tidak dikabulkan. Makanya kita dapat informasi banyak ya Pak Dian, misalnya mereka ingin dikembalikan ke dunia, mereka kemudian ingin dikeluarkan dari api neraka, itu semuanya adalah doa-doa mereka, permohonan mereka kepada Allah, namun doa mereka tidak dikabulkan. Selanjutnya, apakah hanya orang kafir saja yang berdoa? Ternyata tidak. Bapak bisa lihat surat At-Tahrim, surat nomor 66 ayat 8. Di sini Allah menceritakan tentang orang yang bertobat nasuha. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, tubu ilallahi taubatan nasuha, bertobatlah kepada Allah dengan tobat yang nasuha. Asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayyi'atikum, semoga Allah mengampuni dosa-dosamu. Wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar, memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir sungai di bawahnya. Yauma la yukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ahu, di mana Allah tidak akan menghinakan nabi dan orang-orang beriman yang bersamanya. Nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim, cahaya mereka berjalan di depan dan di sebelah kanan mereka. Yaquluna, mereka mengatakan, Rabbana atmim lana nurana, ya Tuhan kami, sempurnakan bagi kami cahaya kami. Waghfir lana, ampuni kami, innaka ala kulli syai'in qadir, engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Jadi ternyata orang-orang yang beriman juga memanjatkan permohonan di akhirat nanti. Hanya saja untuk orang beriman, insya Allah oleh Allah Subhanahu wa taala doanya akan dikabulkan walaupun dia berdoa setelah di akhirat nanti. Demikian. Atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Soib Kosmo telah mendengarkan Jalan Surga. Semoga keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala bisa terus bertambah.